Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat datang dalam mesbah doa pada malam hari ini. Sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya begitu berlimpah Ia curahkan di dalam hidup kita hari lepas hari. Kita bersyukur jikalau pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh berdiam diri sejenak, berhenti sejenak dari segala kesibukan kita, menikmati hadirat Tuhan lewat mesbah doa pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, sebab firman Tuhan berkata, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Mari kita menaikkan pujian, ku bersyukur padamu, sebab kasih-Mu begitu besar, kesetiaan-Mu selalu Engkau sediakan di dalam hidup kami. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Benar ya Tuhan, bahwa Engkau memberikan lebih dari apa yang kami pinta. Engkau memberikan lebih dari apa yang kami pikirkan. Semuanya Engkau sediakan bagi kami. Kebesaran kasih-Mu tidak mampu kami ukur, tidak mampu kami hitung. Oleh sebab itu kami merendahkan diri di hadapan Tuhan pada malam hari ini.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Dan kami bersyukur ya Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh rindu di malam ini Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu. Meskipun kami belum boleh datang ke gereja untuk beribadah, namun biarlah hadirat Tuhan boleh kami rasakan di rumah kami masing-masing ketika kami mengikuti mesbah doa ini. Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Berkenanlah atas kami ya Tuhan. Dan biarlah melalui mesbah doa ini kami boleh bertemu sekali lagi dengan Tuhan. Kami dijamah oleh Tuhan. Kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Ku bersyukur padamu. Bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Bapak Ibu, kita akan terus memuji-muji Tuhan. Kita akan terus bersyukur kepada Tuhan. Sebab anugerah-Nya begitu besar di dalam hidup kita. Pujian besar anugerah-Mu kita nyanyikan bersama-sama dengan keluarga Bapak Leo Pandiangan. Besar anugerah-Mu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Besar
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam kelimpahan, ku layak hidup melayani Tuhan. Benar Bapak Ibu, bahwa sungguh besar anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Dan di dalam anugerah Tuhan, Dia juga boleh berbicara kepada kita pada malam hari ini melalui firman-Nya. Mari kita membaca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Tema renungan pada malam hari ini, firman yang memberi perintah jangan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita melihat beberapa peraturan lalu lintas berikut ini. Ya, gambar ini hendak mengajak kepada kita bahwa kita dilarang untuk belok. Kemudian gambar yang kedua, nah ini biasanya kita temukan ketika kita berjalan di tol, dan biasanya ini tidak hanya terdapat 1 sampai 2, tetapi banyak berjejer dipajang di sekitar pinggiran jalan tol. Gambar yang terakhir adalah gambar lampu merah. Sering kali kita temukan di setiap perjalanan kita setiap harinya. Apa yang terbesit dalam pikiran Bapak Ibu ketika melihat lampu merah? Apakah terbesit kejengkelan melihat orang-orang yang menerobos lampu merah dengan sembarang? Mengapa ada aturan sedemikian dalam kita berlalu lintas? Bapak Ibu Saudara-saudara, aturan dibuat tentu karena ada bahaya. Ketika saya dan saudara melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat, sudah dilarang belok tetapi kita belok, sudah lampu merah tetapi kita coba menerobos dengan bebas,
maka itu pasti akan membahayakan diri kita dan juga akan membahayakan orang lain di sekitar kita. Jadi aturan yang dibuat tidak menghasilkan bahaya, tetapi justru karena ada bahaya, maka aturan itu dibuat. Demikian juga ketika kita membaca tadi di dalam firman Tuhan, Kejadian pasal 1 ayat, Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai ayat 17. Bahaya bukan penyebab, aturan bukan penyebab dari bahaya. Tetapi Allah memberi perintah ini kepada manusia karena ada bahaya yang sedang menanti. Jadi bahaya yang ada itulah yang membuat daripada aturan ini menjadi ada. Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ketika perintah untuk tidak boleh makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat diberikan Allah kepada Adam, Adam bisa taat apa tidak? Menurut Bapak Ibu, Adam bisa taat tidak? Ingat, pada saat Allah memberi perintah ini, Adam belum jatuh dalam dosa. Jadi Adam sangat mungkin untuk bisa taat. Tetapi Adam memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Maka oleh Agustinus Bapak Gereja mencoba merumuskan 4 keadaan manusia. Yang pertama adalah manusia sebelum jatuh dalam dosa. Ada 2 keadaan manusia di sana, yaitu manusia itu posse peccare, dapat berdosa. Tetapi juga posse non peccare, manusia juga dapat tidak berdosa. Artinya apa? Adam dapat tidak berdosa. Adam dapat taat kepada Tuhan. Karena dia belum jatuh dalam dosa. Belum ada natur dosa itu dalam diri Adam. Maka sangat mungkin bagi Adam untuk taat pada perintah Allah. Kemudian manusia setelah jatuh dalam dosa, hanya ada satu daripada sifat manusia itu, yaitu non posse non peccare. Artinya manusia tidak dapat tidak berdosa. Saya dan saudara tidak dapat tidak berdosa. Karena ada natur dosa dalam diri kita. Bahkan pemazmur berkata, ketika kita di dalam kandungan ibu kita pun, sebelum lahir ke dalam dunia ini, kita sudah berdosa. Natur dosa itulah ada di dalam diri kita. Tetapi bersyukur kepada Allah ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Keadaan manusia berubah. Manusia yang sudah menerima Yesus Kristus, manusia yang sudah mengalami kelahiran baru, mendapatkan keadaan bahwa ia posse peccare, dapat berdosa, tetapi ia juga posse non peccare, dapat tidak berdosa. Karena kenapa? Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam hati orang percaya untuk mampu tidak berdosa. Dan kemudian ada firman yang diberikan kepada anak-anak Tuhan sehingga itu dapat menjadi pegangan baginya untuk tidak berdosa. Jadi posisi saya dan saudara itu ada di manusia yang sudah lahir baru. Kita dapat berdosa, tetapi juga kalau kita memilih, kita dapat tidak berdosa. Yang terakhir, keadaan manusia yang dimaksudkan oleh Bapak Agustinus adalah manusia dengan tubuh kemuliaan. Ketika tubuh ini telah diubahkan, diberikan tubuh yang baru oleh Allah, maka manusia tidak dapat berdosa. Artinya apa? Dosa itu tidak bersifat kekal. Dosa itu tidak bersifat kekal. Yang kekal adalah Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita melihat keadaan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk boleh melihat di mana posisi kita.
manusia yang telah jatuh dalam dosa atau manusia yang sudah lahir baru di dalam Yesus Kristus. Kalau saya dan saudara ada di posisi manusia yang sudah lahir baru, maka kita dapat berdosa. Tetapi kalau kita dapat memilih, kita dapat tidak berdosa. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita dan ada firman Allah yang menuntun hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tatkala Allah memberi perintah ini kepada Adam, kita boleh melihat di ayat 15 bahwa perintah ini diberikan oleh Allah, tidak langsung diberikan tetapi ayat 15 menjelaskan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden dan mengusahakannya dan memelihara taman itu. Artinya apa? Sebelum Allah memberi perintah, Allah sudah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Sebelum Allah memberi perintah, Allah sudah mengatur sedemikian daripada dunia yang diciptakan ini. Kalau kita boleh melihat itu terjadi di dalam hari pertama penciptaan sampai hari ke-6. Dan sebelum Allah memberi perintah ini kita boleh melihat bahwa Allah sudah memberkati manusia itu. Menjadi rekan sekerjanya untuk mengusahakan dan memelihara akan dunia dan isinya yang Tuhan ciptakan. Artinya apa? Tuhan sudah sediakan semuanya. Baru Tuhan memberi perintah. Maka seperti yang disampaikan oleh pendeta Suryawan Edi pada minggu yang lalu. Allah memberi perintah bukan karena ia sentimen dengan saya dan saudara. Allah memberi perintah bukan karena ia tidak sayang kepada manusia. Allah memberi perintah bukan karena Allah mau agar manusia jatuh. Tidak, Allah memberi perintah karena Allah mengasihi manusia. Agar manusia tahu bahwa ia adalah rekan sekerja Allah di dalam menjalankan dunia ini. Dan agar manusia tahu bahwa ada musuh Allah di dalam dunia ini, yaitu iblis. Dan ketika manusia memilih untuk percaya kepada iblis dan meninggalkan Tuhan, maka akibatnya akan ada. Manusia itu akan mati. Maka ada 5 alasan mengapa kita tidak taat. Yang disampaikan oleh pendeta Suryawan Edi pada minggu yang lalu. Yang pertama bahwa manusia berprasangka negatif kepada yang memberi perintah. Kita itu sering berprasangka negatif kepada yang memberi aturan. Dan celakanya kita juga sering kali berprasangka negatif kepada Allah ketika ia memberi perintah, ketika ia memberi larangan di dalam firman-Nya. Alasan yang kedua adalah ada sesuatu yang lebih berharga dalam diri kita. Allah bukan satu-satunya yang berharga, tetapi ada hal yang lain yang lebih berharga dari Allah. Sehingga sulit bagi kita untuk menundukkan diri di bawah otoritas Allah. Alasan yang ketiga adalah kita tidak mau bayar harga. Untuk taat itu saudara ada harga yang harus kita bayar. Tetapi seringkali kita tidak mau bayar harga. Kita tidak mau repot. Kita tidak mau susah. Kita tidak mau dilatih. Tidak mau bayar harga. Alasan yang keempat adalah hati manusia begitu keras. Dan Raja Firaun dalam kitab Keluaran menggambarkan daripada hati manusia yang sudah jatuh di dalam dosa dan yang tidak mau diselamatkan oleh Allah. Hatinya begitu keras. Tidak mau diubah. Tidak mau dijamah oleh firman. Alasan yang kelima. Karena manusia memiliki standar kebenaran sendiri. Kita memiliki kebenaran sendiri sehingga kebenaran Allah di dalam firman-Nya sulit untuk kita terima. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya ingin memberikan kepanjangan dari kata jangan menjadi kalimat-kalimat yang coba membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini.
Jangan, Jangan. J, jagalah hatimu agar tidak melawan Allah. Hati ini perlu dijaga agar kita senantiasa tunduk kepada Allah. Bagaimana caranya? A, arahkanlah hatimu selalu kepadanya. Solusinya, arahkanlah hatimu selalu kepadanya. N, nurut sama Tuhan itu enak. Enak, saudara. Gak bikin nyesal. Saya gak pernah dengar tuh ya ada orang yang berkata, saya nyesal loh taat sama Tuhan. Yang sering saya dengar dari jemaat-jemaat yang dekat, dari teman-teman yang dekat, saya nyesal karena tidak taat kepada Tuhan. Saya nyesal kenapa tidak dari dulu saya taat kepada firman Tuhan. Saya nyesal karena saya melanggar perintah Tuhan. A, asal dengar-dengar pada firman-Nya. N, niscaya kamu akan beroleh bahagia. Kebahagiaan sejati kita adalah ketika kita menaati akan perintah Tuhan. Mari kita melihat bagaimana pemazmur merespon akan perintah Allah yang ia temukan. Di dalam Mazmur 119 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu. Pemazmur berkata, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku bergembira seperti atas segala harta. Tidak ada saudara orang tuh yang dikasih harta lalu dia nangis. Orang dikasih harta, dia akan happy. Beberapa bulan yang lalu, teman saya bercerita kepada saya, kalau suaminya di kantor tuh dapat bonus. Bonusnya itu di luar dugaan. Saya pun kaget mendengarkannya. Dan dia berkata, bonus ini akan 3 kali dibayar. Jadi bukan hanya sekali. 3 bulan ke depan pun akan terus menerima bonus yang sama. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah orang banyak di PHK, di tengah-tengah gaji orang begitu banyak dipotong, justru mereka mendapatkan bonus berlipat-lipat ganda. Dan ketika saya mendengar itu saya sangat happy. Teman saya juga bahagia. Bapak Ibu saudara-saudara, seseorang yang beroleh harta, seseorang yang mendapat harta, ia akan bergembira, ia akan meloncat kegirangan. Karena itu sesuatu yang menggembirakan hati. Dan pemazmur berkata di sini, ketika ia menemukan peringatan-peringatan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, pemazmur mengatakan, perasaannya itu seperti ketika ia mendapatkan harta yang sangat berharga di dalam hidupnya. Itu menggembirakan hatinya. Pemazmur kemudian melanjutkan, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Saudara, gak ada tuh orang yang dapat harta kemudian dia membiarkan begitu saja. Harta itu sesuatu yang menyenangi hati. Maka ia akan memikirkan akan harta itu. Ia akan mengamat-amati akan harta itu. Demikian juga pemazmur berkata, ketika firman itu diumpamakan seperti harta yang berharga, maka ia merenungkan hal itu. Ia akan mengamat-amati akan hal itu. Yang terakhir, pemazmur berkata, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Kenapa bergemar? Karena firman Tuhan bagi pemazmur adalah seperti harta berharga yang menggembirakan akan hatinya. Kita melihat di sini
aku bergembira, aku merenungkan, aku mengamat-amati, aku akan bergemar, dan aku tidak akan melupakan akan firman Tuhan. Pemazmur itu begitu dekat dengan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Allah memberi perintah kepada kita di dalam kasih. Karena kasih dan oleh kasih-Nya yang sempurna bagi kita. Tuhan menolong kita agar kita hidup menaatinya hari lepas hari. Bapak Ibu, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita percaya Allah yang berfirman adalah Allah yang bertindak. Dan ketika Allah berfirman, maka kita aman. Kita kuat. Sebab kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Pujian ini akan mengantar kita untuk mempersiapkan hati, membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Dia diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Pertama-tama kita doakan untuk setiap jemaat yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Beberapa jemaat kita sedang berjuang melawan penyakit COVID-19. Ada juga di antara jemaat kita yang berjuang melawan kanker dan penyakit-penyakit yang lainnya. Sekali lagi kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada satu pun yang mustahil baginya. Mari kita memohon agar Tuhan boleh memulihkan, menjamah akan seluruh jemaat yang sedang sakit pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, kami datang di hadapan-Mu merendahkan diri pada malam hari ini. Kami membawa seluruh jemaat yang sedang dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, Engkau melihat mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal segala apa yang menjadi pergumulan dari sakit ini. Ada beberapa di antara jemaat yang sedang melawan akan COVID-19.
tubuh mereka lemah. Bahkan ada di antara jemaat juga Tuhan yang sedang berjuang melawan kanker. Dan juga penyakit-penyakit yang lain. Mohon tangan-Mu yang kuat dan penuh kuasa menjamah, memulihkan, memberi kekuatan kepada seluruh jemaat yang sedang sakit pada saat ini. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau teguhkan hati, Engkau teguhkan iman, sehingga penyakit ini tidak akan pernah menjauhkan mereka dari kasih Tuhan. Tetapi justru penyakit ini membuat mereka semakin mengalami kasih Tuhan, semakin mengalami kebesaran Tuhan, semakin mengalami akan kemurahan demi kemurahan yang terus tercurah di dalam hidup mereka. Kami percaya Engkau memulihkan, memberikan kesembuhan kepada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa bagi setiap jemaat yang pada saat ini sedang mengandung anak dari Tuhan. Buah kandungan adalah karunia Allah dalam pernikahan. Dan kita bersyukur pada minggu kemarin jumlah kita boleh bertambah dengan kehadiran putra dari keluarga Pak Budi dan Ibu Fira. Dan kita berdoa supaya Tuhan yang terus memberkati untuk setiap keluarga-keluarga. Memberikan keturunan-keturunan yang baik bagi pasutri-pasutri di gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati gereja kami. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang Engkau curahkan bagi pasangan-pasangan suami istri di dalam gereja ini. Ada beberapa di antara ibu-ibu yang sedang mengandung. Beri kesehatan ya Tuhan. Beri pertumbuhan yang baik bagi janin yang ada di dalam kandungan. Cukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Dan kami bersyukur Tuhan, jikalau pada minggu kemarin jumlah kami boleh bertambah dengan kehadiran anak dari keluarga Pak Budi dan Ibu Fira. Terima kasih karena Tuhan telah memberkati proses persalinan boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk anak yang baru lahir ini. Tuhan memberkati. Tuhan memberi kesehatan yang baik. Tuhan memberikan pertumbuhan yang baik. Dan Tuhan menjadikan anak ini yang bernama Nathanael akan menjadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Berkati pasutri-pasutri juga yang sedang menanti akan keturunan. Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan kesuburan kepada mereka. Dan Tuhan menganugerahkan anak-anak dalam pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya mari kita doakan untuk setiap jemaat yang sedang dalam kesulitan. Pandemi ini saudara membuat jemaat mengalami kesulitan yang bertambah. Ada di antara jemaat yang kehilangan pekerjaan. Pendapatan mereka berkurang, sedangkan kebutuhan keluarga semakin bertambah. Ada di antara jemaat yang sudah khawatir karena ancaman PHK itu sudah di depan mata. Kita percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah pribadi yang sangat peduli dengan keadaan kita. Tidak ada yang tidak terjangkau dari pantauan Tuhan tentang segala keadaan yang kita alami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan kami juga membawa untuk seluruh jemaat yang sedang dalam kesulitan ekonomi. Ada di antara mereka yang kehilangan pekerjaan. Ada di antara mereka yang berkurang pendapatannya. Ada di antara mereka ya Tuhan yang sedang khawatir akan di PHK. Ada di antara jemaat kami Tuhan yang terus menanti akan pertolongan Tuhan supaya segera mendapatkan pekerjaan dan usaha yang baik. Oleh sebab itu Tuhan mohon kemurahan Tuhan boleh memberkati untuk setiap jemaat-Mu dalam ekonomi mereka.
Bangkitkan mereka Tuhan. Bawa mereka ke arah yang lebih baik lagi. Dan sediakanlah lapangan pekerjaan bagi mereka. Dan jikalau boleh Tuhan, biarlah Engkau juga pakai gereja ini untuk boleh menolong jemaat-Mu. Sehingga melaluinya jemaat boleh mendapatkan dan mengalami berkat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami percaya Engkau peduli dengan jemaat-Mu. Engkau peduli dengan pergumulan mereka. Dan Engkau akan membukakan jalan dalam segala pergumulan yang sedang terjadi. Kami percaya kami akan menerima doa ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita melanjutkan akan doa-doa kita, mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil dari refnya saja. Banyak hal yang membuat kita khawatir. Banyak hal yang membuat kita berkata, oh Tuhan tidak mungkin. Karena kita melihat keadaan. Tetapi kita percaya bagi Allah kita tidak ada satu pun yang mustahil. Mukjizatnya disediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu, kita melanjutkan doa-doa kita. Mari kita berdoa agar kiranya terjadi kebangunan rohani dalam kehidupan kita berjemaat di gereja ini. Doakan agar terjadi pemulihan relasi yang rusak. Doakan agar terjadi kehausan mendalam akan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan kami mengimani akan hal itu. Kami berdoa Tuhan, kiranya kebangunan rohani itu terjadi melalui gereja kami. Bangkitkan hati kami agar kami terus bergemar di dalam firman Tuhan. Bangkitkan hati kami Tuhan supaya kami bergemar di dalam membangun hubungan pribadi kami dengan Kristus. Hidupkan hati kami yang sudah lama mati terhadap firman Tuhan. Sehingga melaluinya Tuhan, kami dipulihkan, kami dikuatkan, dan kami mengalami kebangunan rohani demi kebangunan rohani. Melalui gereja ini kami rindu Tuhan menghasilkan orang-orang yang berkualitas di dalam iman. Yang semakin dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Semakin dalam dan semakin setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mohonkan segala yang baik bagi bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di akhir daripada doa syafaat ini, kami teringat berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Sebab Engkau yang memerintahkan kami untuk berdoa bagi bangsa di mana kami berada. Kami mohon berkat Tuhan atas bangsa ini. Berkati pemerintahan dari pusat sampai
ke daerah-daerah. Berkati bangsa kami yang sedang berjuang melawan dampak daripada COVID-19. Beri kekuatan bagi bangsa ini Tuhan. Dan biarlah keselamatan di dalam Yesus Kristus itu boleh dirasakan, boleh dialami oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di dalam bangsa ini. Segala pergumulan dari bangsa ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Sebab Engkau yang berdaulat atas bangsa ini. Engkau yang mengatur sejarah atas bangsa kami. Dan kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Kami rindu kemuliaan Tuhan boleh terus dinyatakan di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dan kami landaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup juru selamat kami, yang juga telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan menutup mesbah doa ini dengan menaikkan pujian berkat anak cucu. Kita percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan tersedia bagi setiap orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan, yang berpegang kepada sabda Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, mesbah doa pada malam hari ini sudah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas kita di sepanjang malam ini. Berkat Tuhan selalu tersedia bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.